Selamat pagi saudara, semangat pagi buat semua yang ada di US. Selamat sore menjelang malam buat yang ada di Indonesia. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, keadaan apapun kita, mungkin kita ada yang dalam keadaan kurang baik atau sakit, tapi biarlah firman Tuhan menghampiri kita semua dan kita percaya firman Tuhan mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan. Amin. Nah saudara, minggu lalu di ibadah raya Pak Yongki juga Pastor Deborah menyinggung bahwa di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan itu kita pasti akan mengalami tes atau ujian dari Tuhan. Nah, saudara, kita itu kan kalau bicara tentang janji Tuhan, pasti yang sering terpikir dalam pikiran kita adalah tentang berkat, tentang promosi, tentang peningkatan finansial, yang semuanya itu benar dan sungguh sangat baik. Tetapi waktu minggu lalu, Pak Yongki dan juga Ibu Deborah menyebutkan soal tes, soal ada ujian dari Tuhan, tiba-tiba di dalam hati saya diingatkan ada satu ayat, ada satu janji Tuhan. Ada satu janji dari Tuhan yang diingatkan, yang ada di dalam firman Tuhan yang ada di Ibrani 12 ayat 26. Nah, ini juga janji Tuhan. Saya bacakan ya buat saudara ya. Di Ibrani 12 ayat 26, begini firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, ini juga adalah janji Tuhan, saudara. Jadi, kita itu jangan kaget ya kalau hari-hari terakhir mungkin mengalami hal-hal yang nggak enak atau hal-hal yang kayak banyak goncangan. Karena ini juga adalah janji Tuhan, saudara. Dan tujuannya kita tahu ya untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, membuat iman kita tumbuh dalam Tuhan. Juga Tuhan bilang untuk memisahkan antara gandum dan lalang. Nah saudara, pada pagi hari ini renungan yang akan kita belajar, kita renungkan lagi bersama-sama, terambil di Matius 14 ayat 22 sampai 32. Ini adalah suatu kisah yang udah juga sering kita dengar, sudah kita pelajari, tapi nggak apa-apa ya saudara ya, pada pagi hari ini kita belajar lagi, kita renungkan lagi. Nah, Matius 14 ayat 22 sampai 32 ini adalah tentang badai di Danau Galilea. Jadi kalau mau beri judul, saya katakan pada pagi hari ini judul renungan kita pada pagi hari ini adalah gagal mengenali Tuhan di tengah badai. Ya, gagal mengenali Tuhan di tengah badai. Nah, saya bacakan ya saudara ya. Matius 14, nah ayat 22, mulai dari ayat 22. Ayat 22 berkata, sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, saudara, kita tahu dari ayat ini, pada waktu itu banyak sekali orang-orang, suatu kumpulan massa yang sedang berkumpul, dan yang jadi pusat perhatian tentunya adalah Tuhan Yesus. Ya kan, jadi He is the center of attraction. Tuhan Yesus itu jadi pusat perhatian mereka. Tetapi justru Tuhan Yesus juga yang membubarkan kumpulan orang banyak itu. Dan kalau kita baca ayat tadi, dikatakan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, di ayat yang tadi kita baca dikatakan Yesus itu segera memerintahkan murid-muridnya itu naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, saudara. Segera di sini itu artinya itu tanpa menunda-nunda, pada saat itu juga at once, dan memerintahkan di sini artinya Tuhan Yesus itu kayak sedikit memaksa gitu saudara ya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya ada di tepi Danau Galilea, dan setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, Tuhan Yesus itu kayak segera gitu loh. Pada saat itu juga tanpa menunda-nunda memaksa murid-muridnya untuk segera naik ke perahu dan bertolak ke seberang danau. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus itu sampai terburu-buru, sampai mendorong dengan bahkan dikatakan memerintah itu memaksa murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Nah, saudara, mungkin pada saat itu ada murid-muridnya yang sedang bersih-bersih karena kejadian ini itu terjadi setelah Tuhan Yesus memberi makan banyak
orang, 5.000 orang. Makanya banyak sekali orang berkumpul, saudara. Nah, habis kejadian ini mungkin murid-muridnya lihat, oh masih banyak sampah, masih banyak yang mesti dibersihin, ya kan. Jadi mungkin murid-muridnya sedang ngumpulin sampah, lagi bersih-bersih tempat, atau mungkin ada yang udah lagi packing, mau bawa barang apa gitu kan. Tapi Tuhan Yesus bilang kayaknya, tinggalin, don't worry about that, nggak usah khawatir tentang itu. Ayo, tapi cepet-cepet, nggak usah khawatir apa yang kamu lakuin, tinggalin aja semua apa yang kamu lakuin sekarang, cepet-cepet naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Nah, seperti itu, saudara. Seperti kayak ada rusuh, seperti ada chaos. Pokoknya Tuhan Yesus paksa murid-muridnya pergi, ya kan. Setelah murid-muridnya naik ke perahu, mungkin sambil bingung, sambil tinggalin apa yang mereka sedang kerjakan. Kemudian dikatakan kan orang-orang itu masih ada yang banyak berkumpul. Tuhan Yesus juga bilang kepada mereka, kepada orang-orang yang berkumpul ini, ayo udah kalian cepat pulang gitu kan. Pulanglah ke rumah masing-masing gitu kan. Nah, kemudian kita tahu Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan dia berdoa sendirian. Nah, kemudian ayat 24, saudara ya. Ayat 24 berkata, perahu murid-muridnya sesudah beberapa mile jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, saudara, waktu saya renungkan ini, kenapa sih Tuhan Yesus itu cepat-cepat memaksa murid-muridnya naik ke atas perahu, ya kan? Karena kita tahulah Tuhan Yesus kan sebagai manusia, 100% manusia, 100% Tuhan, dia tahu pasti akan ada badai datang, dan kayaknya itu disuruh cepat-cepat itu supaya apa? Supaya murid-muridnya itu mengalami badai, saudara. Kalau di lama-lama ditunda-tunda nanti badainya keburu lewat gitu kan. Jadi murid-muridnya itu pas udah di tengah-tengah ada angin badai, ya kan, dikatakan ada diombang-ambingkan, ditos, kalau bahasa Inggrisnya itu kapalnya ditos, kayak diombang-ambingkan karena ada angin badai yang sangat besar, saudara. Nah, udah di tengah-tengah gitu mungkin murid-muridnya juga mau pulang lagi juga jauh, ya kan, mau diterusin ke tempat tujuan juga ada badai. Jadi kayak mereka itu mau nggak mau terpaksa, nggak ada pilihan, saudara, harus diam di tengah-tengah badai dan mengalami badai itu, saudara. Nah, sampai ayat ini apa yang kita bisa ambil, saudara, pelajaran? Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengizinkan murid-muridnya berada di tengah badai. Makanya Tuhan Yesus memaksa mereka cepat untuk naik ke atas perahu. Karena kalau seperti saya tadi bilang, kalau lama-lama nanti badainya berlalu. Jadi seakan-akan Tuhan Yesus itu memaksa murid-muridnya untuk mengalami badai. Nah, kan kejadian ini tuh tadi sudah disebutkan terjadi setelah kejadian Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, pada saat memberi makan 5.000 orang, itu Tuhan Yesus itu ada, kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 56, ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Filipus, saudara. Nah, waktu itu ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya, melihat banyak orang yang capek, kelaparan, ikutin dia berbondong-bondong belum makan, timbul belas kasihan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau memberi mereka makan kan. Lalu ia berkata kepada Filipus, Filipus, di mana sih kita bisa beli roti, kata Tuhan Yesus, supaya mereka ini, orang banyak ini, dapat makan. Nah, kemudian dikatakan firman Tuhan, hal ini dikatakan Tuhan Yesus kepada Filipus karena untuk mencobai Filipus, karena Tuhan Yesus itu tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi, untuk mencobai aja, Tuhan Yesus tanya Filipus, gimana nih kita mau kasih banyak makan, ya kan, makan banyak orang ini. Tapi itu pertanyaan itu dikatakan untuk mencobai Filipus karena Tuhan Yesus itu udah tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, ayat ini, saudara, udah jadi rema dalam hidup saya dan sudah saya sering sharingkan dan saya akan sharingkan lagi pada pagi hari ini. Jadi, saudara, apapun keadaan kita, persoalan apapun, kefrustasian kita, kekecewaan, ketakutan, kekesalan, kepanikan, kesedihan, atau tekanan apapun yang kita hadapi saat ini, atau mungkin akan kita hadapi yang akan datang, ingat baik, saudara, ingat baik hal ini. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dilakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan dilakukannya untuk menolong dan memberi jalan keluar buat setiap persoalan kita. Amin. Jadi yang pertama, ingat baik, saudara. Biarkan Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita. Kita sering bilang Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kita, tetapi kenyataannya
kita sering menjadikan diri kita sendiri itu lebih tinggi daripada Tuhan, karena kita lebih mau melakukan apa yang kita inginkan, kita mencoba dengan kekuatan kita mencoba dengan segala apa yang kita punya untuk menyelesaikan persoalan kita. Ada waktunya, saudara, kepintaran kita bukan jawabannya. Ada waktunya uang berapapun yang kita punya di tabungan itu bukan jawabannya. Ada waktunya posisi jabatan pekerjaan kita apapun itu bukan jawabannya. Yang hanya bisa tolong adalah Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu apa yang hendak dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik yang pelajaran yang pertama ini, saudara. Tuhan tahu apa yang hendak dilakukannya di dalam kehidupan kita untuk memberikan kita jalan keluar. Amin. Nah, yang kedua, saudara, kita lanjutkan di ayat yang 25. Ayat 25 berkata, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka di tengah air. Kemudian ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Nah, saudara, kita stop di sini dulu dan kita bayangkan. Nah, kita tahu murid-murid ini adalah orang-orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka berjalan bersama, pergi dari satu kota ke kota yang lain, melayani bersama, mereka makan bersama, bercakap-cakap bersama, ngobrol 24 jam sehari. Mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, tapi waktu pada saat mereka ketakutan di atas kapal di tengah badai, mereka melihat Tuhan Yesus datang, mereka enggak mengenali sama sekali siapa yang datang, saudara, ya kan? Saudara, kita itu ya, kalau kita dekat dengan seseorang, ya kan, dari jauh aja, dari cara jalannya, dari bayangannya, dari bentuk tubuhnya, lah kita udah tahu lah siapa yang datang. Mungkin kalau istrinya bilang dari jauh suaminya datang, udah tahu lah, oh itu suamiku datang, atau oh istriku datang, atau oh itu anakku yang lagi datang. Pasti tahu, saudara, ya kan? Tapi ini murid-muridnya yang udah begitu setiap hari berinteraksi dengan Tuhan Yesus, tidak mengenali Tuhan Yesus sama sekali. Bayangannya, mungkin dari bentuk rambutnya apa, nggak bisa mengenali sama sekali, saudara. Nah, dari ini apa yang kita bisa ambil, saudara, pelajarannya? Bahwa seringkali ketakutan kita itu membuat kita tidak bisa mengenali Tuhan dan suaranya, saudara. Ketakutan itu seringkali membuat kita gagal mengenali Tuhan dan suaranya, saudara. Kadang kita sering bertanya, gimana sih dengar suara Tuhan, ya kan? Sebetulnya simple, saudara. Nah, mulai dari ini ya. Kan firman Tuhan, Bible, Alkitab, itu kan dari Tuhan. Itu kan adalah Tuhan yang bicara. Dan kalau kita mau dengar apa yang dikatakan Tuhan, pada saat kita baca firman, pada saat kita teduh baca firman, saat teduh kita, bacanya kita hampir bersuara, saudara, ya kan? Bacanya jangan dalam hati, tapi bersuara, saudara. Sehingga kita bisa mendengarnya, sehingga telinga kita bisa mendengarnya. Kita bacanya out loud, maka kita itu sedang menyuarakan suara Tuhan. Berarti ya kita sedang mendengarkan suara Tuhan, saudara. Nah, dalam keadaan, tapi yang sering terjadi, dalam keadaan hati yang ketakutan, hati yang galau, bukannya kita sering baca firman dengan suara yang keras, tapi justrunya semangat baca firman itu turun, saudara, bahkan hilang. Karena kita bilang nggak bisa konsentrasi, segala macam, karena ada badai dalam kehidupan kita. Ada badai di dalam hati kita, saudara. Jadi mungkin Tuhan itu udah bicara, Tuhan itu udah berfirman, Tuhan itu udah berusaha menolong kita melalui keadaan, melalui apapun dengan segala kuasanya, tapi kita nggak mengenali, saudara, kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita terlalu dikuasai oleh rasa ketakutan itu, saudara. Itulah yang membuat kita gagal mengenali suara Tuhan, yang mengenali Tuhan, saudara. Nah, musuh kita itu sebetulnya bukan keadaan luar kita yang lagi sulit, tapi ketakutan, panik, bingung, khawatir, yang akhirnya menguasai hati dan pikiran kita, yang akhirnya kita gagal untuk mengenali Tuhan dan suaranya. Padahal Tuhan udah mau tolong kita, saudara, ya kan? Padahal seperti saat-saat seperti ini adalah saat-saat kritis seperti ini, sebetulnya ini adalah saat-saat di mana kita benar-benar memerlukan suara Tuhan untuk memimpin kita keluar dari semua masalah kita, saudara. Nah, kemudian kita juga bisa minta bantuan teman-teman kita untuk berdoa pada saat kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, dalam keadaan ada masalah, saudara, supaya bisa saling menguatkan, ya kan? Seperti waktu itu Pak Yongki sedang mau memasuki ruang operasi, kita tahu Pak Yongki dengan rendah hati minta didoakan, ya kan? Karena saya percaya pada saat itu Pak Yongki sedang ketakutan, dia minta didoakan. Demikian juga kita, saudara.
kita bisa minta teman-teman kita untuk mendoakan buat kita. Nah, ini yang dilakukan di dalam Alkitab. Daniel, saudara, pada saat hendak dia mau diancam dibunuh karena kesalahan dia, satu-satunya kesalahan dia dalam tanda kutip adalah menyembah Tuhan yang hidup, maka dia mau dibunuh, saudara. Ketakutan udah pasti, Daniel itu ketakutan. Mau dibunuh, saudara, itu adalah krisis yang sangat besar dalam kehidupannya. Dikejar-kejar, mau dibunuh, saudara, ya kan? Tetapi dia tidak dikuasai ketakutan, dan dia mengambil keputusan untuk menceritakan masalahnya kepada teman-teman dekatnya, saudara, kepada Hananya, Misael, dan Azaria, dengan tujuan untuk meminta belas kasih sayang daripada Allah semesta langit. Demikian firman Tuhan berkata. Nah, puji Tuhan, kita di tempat ini, di gereja, saudara, kita ada teman seiman, yang akhirnya ada yang beberapa dari mereka yang dekat dengan kita, ya kita bisa bantu minta tolong doa dan saling menguatkan, ya. Dulu saya pernah beberapa saat yang lalu, saudara, teman kami Yeni itu hamil, dan hari itu adalah hari untuk deliver the baby, untuk bersalin, ya kan. Dan kemudian waktu itu kita sedang berkumpul, dan kemudian jam 8 malam, saya ingat banget waktu itu kita sedang berkumpul, dan teringat bahwa Yeni sedang ada di rumah sakit, dan hari itu dia akan bersalin. Kemudian tiba-tiba saja saya dan juga 2 orang teman didorong untuk berdoa, saudara, berdoa untuk Yeni, ya kan. Karena waktu itu Yeni udah bilang, nih hari ini saya mau bersalin, bantu doa ya. Tapi kita nggak tahu jam berapanya, saudara. Tapi tiba-tiba jam 8 malam kita didorong untuk berdoa, saudara. Dan kita berdoa, dan akhirnya udah beres berdoa, ya kita lanjutin lagi, kita makan lagi, karena kita ada di restoran, saudara. Dan kemudian setelah beberapa hari kemudian kita menjenguk Yeni, dan dia berkata, waduh, kelahiran pada waktu saya melahirkan itu sulit sekali, katanya. Ya, seperti perjuangan antara hidup dan mati, dia berkata. Pokoknya udah benar-benar sulit, tetapi dia bilang tiba-tiba jam 8 lancar. Nah, kita tahu, saudara, nggak ada yang kebetulan, kita didorong untuk berdoa, dan akhirnya jam 8, benar-benar jam 8 itu, saudara, dan dia bisa lancar melahirkan. Nah, itu luar biasa banget, saudara. Kita perlu, kalau ada masalah, untuk teman-teman kita bisa bantu untuk berdoa, saudara, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, saudara, ke kisah di Danau Galilea ini. Nah, itu kan tadi kita sampai pada Tuhan Yesus datang, dan murid-murid nggak mengenali, dan mereka ketakutan, kan. Nah, kemudian ayat 27 dilanjutkan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kemudian ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. 31, segera, nggak usah nunggu-nunggu, saudara, ya. Dibilang segera, Yesus melulurkan tangannya. Saudara, kalau kita berteriak minta tolong sama Tuhan itu, sebenarnya Tuhan itu segera, saudara. Saudara, kalau saudara pernah berenang, ya saudara, ya, saudara, itu kalau kita mau tenggelam itu, ya, cepat sekali, saudara. Dalam berapa detik itu tenggelam. Kita mungkin udah nggak bisa ngomong panjang kalimat, Tuhan tolonglah aku, mungkin baru udah turun, saudara, ya kan. Tetapi saya percaya, mau tenggelam pun kayaknya kayak di slow motion sama Tuhan, saudara, ya. Sehingga satu kalimat panjang aja bisa dia, Petrus katakan, Tuhan tolonglah aku, gitu kan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus tolong, dan dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, yang terakhir, apa yang bisa kita ambil hikmat dari ayat ini, saudara, dari pembelajaran firman kita pada pagi hari ini? Kita itu tenggelam bukan karena air, saudara. Bukan karena kesulitan, bukan karena situasi dan kondisi yang tidak enak, yang tidak menguntungkan, yang tidak nyaman, tapi kita tenggelam karena kita itu bimbang dan kurang percaya. Waktu Petrus turun dari perahu, dan dari berjalan pertama berapa langkah berjalan di atas air, dia itu konsen karena berjalan ke arah Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan, ya. Dia berjalan, jadi dia bisa berjalan di atas air. Tapi kemudian di tengah-tengah, saudara, ada distraction, ada gangguan, ada angin, saudara, yang menerpa dia, yang mengganggu konsentrasi dia untuk matanya tertuju kepada Tuhan, sehingga akhirnya konsentrasinya hilang, dan masuklah
ketakutan dalam kehidupannya sehingga Petrus mulai tenggelam. Makanya saudara, jangan sampai masalah kita itu menjadi distraction di dalam kita memandang pada Tuhan, saudara. Pandang Tuhan terus, saudara. Karena kalau kita terus pandang Tuhan, kita akan pasti bisa mengalahkan ketakutan, masalah. Dan kalau kita pakai ilustrasi Petrus ini, dengan kata lain, kita bisa berjalan di atas air, di atas badai itu, saudara. Jadi, pada saat kita lebih konsen kepada distraction, kepada angin, badai yang ada di sekeliling kita, maka kita akan tenggelam. Saudara berhenti merenungkan kesulitan, jangan sampai nggak bisa tidur tiap malam karena ketakutan, rugi saudara, ya kan? Hentikan semuanya itu. Kita emang sekarang banyak sekali diserang dengan news, dengan berita, hal-hal yang menakutkan, yang negatif, saudara, ya kan? Tapi pilihan ada di tangan kita, mau pilih yang mana, saudara? Merenungkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, mata tertuju kepada Tuhan, kita dapatkan ketenangan, kita dapatkan kemenangan, iman dibangkitkan. Atau kita mau merenungkan berita-berita yang selalu membuat kita takut, yang akhirnya membuat kita ketakutan dan membuat kita tenggelam, saudara, membuat kita hancur. Mau pilih yang mana, saudara? Pilih yang benar, saudara. Ayat terakhir, ayat di 32 berkata, lalu mereka, yaitu Tuhan Yesus dan Petrus, ya kan, naik ke perahu dan angin pun reda, saudara. Saudara, di ayat ini kita nggak temukan Tuhan Yesus, badai, diam, badai, tenang. Enggak, saudara. Tuhan Yesus enggak berteriak kepada badai, Tuhan Yesus enggak menengking masalahnya, tidak berusaha meredakan angin ribut itu, enggak, saudara, enggak kita temukan ayatnya. Tapi firman Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus naik ke atas perahu, angin pun reda. Jadi apa yang bisa kita pelajari, saudara? Masalah, tantangan, kesulitan yang Tuhan sengaja paksa kita izinkan dalam kehidupan kita, ini adalah rencana Tuhan untuk menyatakan pribadinya lebih lagi kepada saya dan saudara. Jadi jangan habisin waktu kita untuk mengatasi semua persoalan masalah kita dengan kekuatan kita. Seperti Tuhan Yesus tanya kepada Filipus, apa yang harus dilakukan? Kemudian kita tahu Filipus berusaha dengan kekuatannya, mungkin dia, tunggu dulu Tuhan ya, apa jawabannya ya? Kemudian dia cari teman-temannya, kemudian dia bilang, Tuhan bilang kita mesti kasih makan nih, apa yang harus kita lakukan? Kemudian mungkin dia bilang ke teman-temannya, kamu punya uang berapa? Kamu punya uang berapa? Akhirnya dikumpulin, kemudian udah terkumpul, dia datang kepada Tuhan Yesus dan Filipus bilang, Tuhan ini ada uang 200 dinar, saya bisa ngumpulin 200 dinar. Tapi apalah artinya ya kan 200 dinar itu untuk memberi makan 5.000 orang ini yang begitu banyak ini, saudara. Kita kayaknya Filipus itu ngabisin waktu, tenaga, energi untuk cari jalan keluar dengan kekuatan sendiri, dengan pikirannya sendiri, saudara. Padahal Tuhan Yesus itu udah tahu apa yang mau dilakukannya, saudara. Tuhan Yesus itu udah tahu apa yang mau dilakukan untuk menolong hidup kita. Tapi kita itu sering, waduh gimana ya, sibuk sendiri, cari-cari sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran sendiri, saudara. Jangan, saudara, datang dulu kepada Tuhan, saudara. Karena jalan keluar itu udah ada, dan pada waktunya jalan keluar itu akan menyatakan dirinya. Pada saat Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita, badai itu reda, saudara. Asal kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat baik, pada saat badai datang, ya kan, Tuhan Yesus itu yang berinisiatif berjalan mendekati perahu murid-muridnya. Pada saat kita dalam masalah, Tuhan Yesus itu yang punya inisiatif mendatangi kita, saudara, menghampiri kita, supaya dia masuk ke dalam perahu kehidupan kita, saudara. Dan apabila dia sudah ada, badai itu pun reda. Hati kita damai. Walaupun mungkin masalahnya belum selesai, tapi badai di dalam hidup kita, yang ada di dalam hati kita, ketakutan kita, kekhawatiran, stres, frustasi, itu hilang, saudara, ya. Karena Tuhan Yesus itu kan adalah Raja Damai, saudara. Dan pada saat kita tenang, dikatakan kita juga bisa berdoa, saudara. Jadi apa kesimpulannya pada pagi hari ini? Yang pertama, izinkan Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketakutan sering membuat kita gagal mengenali suara Tuhan. Kalahkan ketakutan dengan membangun iman kita, saudara. Minta juga teman-teman bantu di dalam doa. Yang ketiga, bukan besarnya masalah yang membuat kita tenggelam, tapi ketakutan itu sendiri yang membuat kita tenggelam dan hancur. Yang keempat, di tengah badai, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, menyatakan pribadinya lebih lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.